Halo sahabat Thompson, balik lagi di channel YouTube kita Thompson Network. Masih bersama saya Dinda Safira dan kita masih ngomongin soal anak-anak yang mungkin saat ini Anda sedang bermain bersama anak-anak. Pasti seneng banget ya kalau punya anak yang rajin, kemudian disiplin, baik banget, mudah diatur gitu ya. Tapi semua itu tidak akan bisa kita dapati tanpa ada pendidikan karakter. Nah, mungkin sahabat Thompson masih sedikit asing dengan pendidikan karakter ini. Hari ini kita akan bahas mengenai pendidikan karakter ini dan senang sekali saat ini kita sudah kedatangan sosok yang cantik ini. Di sebelah saya ada Mbak Gusti Agung Mulyantari. Panggilnya Mbak Lian ya. Sehat Mbak Lian? Sehat. Terima kasih loh. Gimana? Saya sehat ya. Terima kasih sudah mau berbagi informasi ke kita semua, ke sahabat Thompson, gimana caranya untuk mendidik karakter anak ya. Ini mungkin untuk sebagian orang masih agak sedikit asing. Apa sih pendidikan karakter? Perlu emang gitu ya. Penting nggak sih ada pendidikan karakter gitu ya? Mungkin ada yang tidak ngeh atau tidak menyadari bahwa pendidikan karakter itu penting. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih Mbak Lian bisa jelaskan dulu apa sih sebenarnya pendidikan karakter, silakan. Makasih ya Mbak ya. Iya. Pendidikan karakter sebenarnya itu sudah kita lakukan setiap hari sebenarnya di rumah. Cuman kalau kita bahas dari pendidikannya, pendidikan itu kan suatu usaha, suatu cara. Gimana caranya kita memberikan pengetahuan, keterampilan, pembelajaran tentang sesuatu kan gitu. Nah, sedangkan kalau karakter sendiri itu akumulasi kayak perilaku, watak seseorang, atau kalau dalam hal ini kita bicarakan anak ya. Oke. Jadi kalau kita rangkum, banyak sekali sebenarnya pakar-pakar, apalagi kita kalau untuk guru atau orang tua mungkin sudah sering dengar di sekolah pendidikan karakter. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, pendidikan karakter itu suatu usaha yang dilakukan untuk membentuk kepribadian anak, untuk otomatis membentuk kepribadian anak untuk jadi hal kepositif gitu. Untuk membentuk kepribadian anak menggali potensi. Terus karakter yang dibiasakan ini untuk tentunya nanti akan berguna juga untuk masa depan si anak. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari sudah mendidik anak ya. Cuman istilahnya mungkin nggak ngeh gitu ya. Ya benar. Kalau di sekolah udah nggak asing lagi pendidikan karakter ya. Tapi untuk para orang tua yang banyak di rumah dan sudah memberikan nasihat, mana yang boleh, mana yang enggak, sebenarnya itu salah satu pembentukan pendidikan karakter anak ya. Nah, nggak sadar aja itu sebenarnya udah dilakukan. Nah, ini sebenarnya seberapa penting sih Mbak Lian pendidikan karakter ini? Tadi kan memang udah dijelaskan ini suatu usaha untuk membentuk kepribadian anak, menggali potensi anak. Selain itu, seberapa penting nih pendidikan karakter untuk anak khususnya ya? Pendidikan karakter untuk anak ini sangat penting sekali ya Mbak ya. Karena dari kita ingin membentuk manusia atau misalnya individu yang punya kelakuan baik, akhlak baik, ini kan dari anak dulu awalnya. Jadi tujuannya sendiri itu kan membentuk karakter anak, membentuk kesempurnaan, membentuk kepribadian. Jadi di sini tuh kita melatih kemampuan si anak gitu, melatih kemampuan anak untuk menjadi tentunya yang hal-hal yang kita inginkan, tentunya hal yang lebih baik seperti itu. Oke. Jadi ini memang penting untuk membuat anak menjadi lebih baik lagi ya. Dan tadi sudah dijelaskan menggali potensi anak, kemudian membentuk pribadi anak. Nah, jadi hal-hal apa aja nih sebenarnya Mbak Lian nilai-nilai karakter yang harus kita berikan ke anak? Sebenarnya kalau masalah nilai itu banyak banget, apalagi kita sebagai orang Indonesia. Iya, benar-benar. Yang benar-benar mengutamakan tata krama. Dan beda-beda ya, karena kan, kita budayanya macam-macam ya, kalau di Indonesia banyak sekali. Banget. Kita pengen punya anak yang mandiri, jujur, yang tahu tata krama, apalagi kita negara yang kuat sekali agamanya, kita pengen punya anak yang religius. Jadi kalau kita bilang nilai-nilai yang kita tanamkan tuh pasti sangat banyak sekali. Disiplin lah, tanggung jawab, jujur dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari inti
kalau kita bilang membahas pendidikan, kita mengacu dulu ke negara, ke Pancasila yang 5 sila itu. Nah, otomatis kita ingin membentuk nilai anak yang religius yang pertama. Dari ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan pasti kita pengen anaknya kita religius. Terus yang kedua, dia punya rasa gotong royong. Sosialnya tinggi, nilai sosialnya yang tinggi. Habis itu punya empati. Dari situ. Terus juga lagi satu rasa nasionalis. Nasionalisme kita. Benar. Sekarang ini apalagi banyak isu-isu ya. Banyak isu nasional. Jadi kita pengen menumbuhkan gimana sih kita punya anak yang punya rasa nasionalisme yang tinggi seperti itu. Ini berhubungan juga nggak sih dengan keinginan orang tua? Kan pasti setiap orang tua pengen anaknya jadi A, jadi B, jadi C, dan itu bisa bergantung dari pendidikan karakternya langsung. Saya mau anak saya jadi A, otomatis pendidikan karakter yang akan saya berikan seperti ini. Bisa juga seperti itu atau seperti apa? Jadi kalau sebenarnya kita orang tua pasti pengen membentuk anak kan yang ke hal yang lebih baik. Jadi kalau kita misalnya pengen membentuk anak menjadi si A, otomatis kita dulu sebagai orang tua bisa memberikan apa sih yang harus dilakukan untuk si anak bisa menjadi si A gitu. Kita kasih dia contoh, entah kita berikan dia pemahaman seperti itu. Jadi dengan pendidikan karakter, apalagi orang tua itu kan orang yang paling pertama dekat, orang terdekat dengan anak gitu. Yang lebih mengerti anak, yang lebih mengerti, apalagi waktu si anak itu lebih banyak di rumah bertemu dengan orang tua, dan bukan hanya orang tua saja, keluarga yang lain juga berpengaruh gitu dalam membentuk karakter si anak ini. Keluarga lain juga berpengaruh Jadi bekerja sama dengan keluarga lain juga ya untuk membentuk karakter si anak ya. Ini sebenarnya diberikannya pendidikan karakter ini Mbak Lian dimulai dari usia berapa sih? Kalau bisa diberikan ke anak? Kalau kita membicarakan masalah pembentukan karakter itu dari usia 0 sampai 6 atau 8 tahun itu sangat efektif ya. Itu efektifnya 0 sampai 8 tahun. Karena kan banyak yang bilang masa itu adalah golden age. Jadi penyerapan informasi, kecerdasan emosional, kecerdasannya dia tuh lebih berkembang pesat pada saat itu. Jadi dengan awal kita memberikan di usia seperti itu, kita akan lebih gampang membentuk si anak ke karakter apa yang kita inginkan. Membentuk anak menjadi potensi apa sih yang dia punya, yang kita gali, yang harus kita arahkan ke hal yang positif. Baik. Jadi memang alangkah baiknya di usia 0 sampai 8 tahun karena itu bisa dibilang golden age yang penyerapannya lebih gampang, lebih dimengerti si anak. Tapi kadang-kala orang tua sibuk nih dengan pekerjaan, sehingga pendidikan anak seperti video-video sebelumnya ya, mungkin sahabat Thompson pernah ingat, anak akhirnya diserahkan ke orang lain untuk diasuh ya. Nah mungkin orang yang diserahkan kurang nih memberikan pendidikan karakter kepada anak, sehingga orang tua ingin sekarang ini gitu ya, ingin membentuk nih karakter anak atau ingin menggali potensi anak, dan saat ini usianya sudah ya bisa dibilang remaja mungkin. Nah ini apakah bisa dilakukan juga atau caranya bagaimana nih dengan memang di usia 0 sampai 8 tahun, perbedaan caranya memberikan pendidikan karakter di usia yang bisa dibilang sudah mulai remaja ini seperti apa nih Mbak Lian? Kalau misalnya usia yang udah remaja itu sebenarnya kita kan lebih gampang untuk mengajak anak si komunikasi ngobrol ya. Ngobrol. Jadi dia harus tahu dulu, kita ajak dia ngobrol. Sebenarnya kenapa sih dia harus tahu dulu? Kenapa sih dia itu harus berbuat yang baik, berkarakter yang baik? Jadi dengan dia tahu dan dia punya alasan kenapa dia harus berbuat yang baik, dia jadinya bisa merasakan hal-hal yang baik, terutama orang tua sebagai contoh di rumah atau keluarga yang lain, dengan si anak melihat terus-menerus lebih tepatnya terus-menerus pengulangan yang seperti itu dari orang tua, tentunya dia akan juga otomatis akan melakukan hal yang baik juga gitu. Jadi ngobrol ya, karena kalau di usia remaja lebih enak ya pendekatannya. Kemudian berikan contoh. Ada lagi nggak cara lain untuk bisa menanamkan pendidikan karakter ini kepada anak, Mbak Lian? Saya rasa di lingkungan juga ya. Di lingkungan si anak tempat si anak ini tumbuh dan berkembang juga. Jadi
sebenarnya inti kita sebagai orang tua itu kan mengarahkan. Jadi kita juga bisa mungkin kalau misalnya di lingkungan teman, mungkin kita harus tahu juga lingkungannya seperti apa. Sesibuk-sibuknya orang tua ya kita emang harus juga tahu si anak ini lingkungannya seperti apa. Dengan tahu lingkungannya seperti apa, jadi kita juga bisa ikut masuk di dalamnya memberikan input gitu. Oke. Jadi juga care ya, memberikan perhatian. Acaranya seperti itu ya. Walaupun sesibuk-sibuknya orang tua ya. Sesibuk-sibuknya orang tua sempatkan waktu ya untuk bisa bercengkrama dengan anak. Jadi di situ waktu-waktu yang tepat nih Mbak Lian memberikan pendidikan karakter ini di saat yang lagi santaikah atau seperti apa nih? Sebenarnya waktu yang kalau kita bicara waktu yang tepat, kapan saja itu tepat, menjadi hal yang tepat selama kita juga sebagai orang tua, sebagai pemberi contoh, sebagai role modelnya si anak ini melakukan hal itu secara terus-menerus. Jadi tidak pada saat waktu santai, waktu bekerja. Kalau misalnya si anak melihat kita sedang bekerja, tekun, bisa menyelesaikan pekerjaan, jadi si anak kan juga punya gini ya, pemikiran gini, oh orang tuaku tekun nih, ternyata aku juga harus bisa sukses nih seperti ini. Jadi dia di sana sudah mulai ada rasa, oh ya berarti ini yang harus aku lakukan. Oke. Nah misalnya nih Mbak, ada kasus yang memang orang tuanya sibuk sekali ya, sibuk sekali sehingga tidak sempat untuk tidak ada waktu lah bisa dibilang seperti itu, sedikit waktunya untuk memberikan pendidikan karakter. Ini apa imbasnya untuk anak kalau tidak mendapatkan pendidikan karakter ini? Kalau imbasnya ke anak, ke depannya, imbas ke efeknya anak, gitu kan. Sekarang ini kan udah banyak banget. Entah itu kejadian-kejadian melibatkan anak, itulah imbas-imbas yang terjadi saat ini terjadi banyak ya. Entah itu kasus seksual lah, apalagi bullying lah, itu kan efek-efek dari kurangnya penanaman karakter yang baik untuk anak. Itulah imbas yang bisa terjadi kalau misalnya kita sebagai orang tua tidak gimana ya, tidak mendidik ya, tidak mendidik dan tidak peduli gitu loh, menyerahkan seutuhnya pendidikan itu hanya di sekolah saja, padahal si anak ini juga waktunya banyak di rumah gitu. Kalau misalnya orang tua tidak bisa, pasti ada orang lain yang bisa diajak untuk bekerja sama, misalnya entah itu asisten rumah tangga, entah itu paman, bibi yang ada, apalagi kalau di Bali khususnya keluarga besar tuh masih berkumpul Jadi entah dari kakek, nenek dan sebagainya itu juga sebenarnya bisa memberikan efek karakter yang kuat dalam perkembangan si anak. Baik, jadi memang kedepannya juga pendidikan karakter jika diberikan sejak dini berpengaruh sekali ya untuk masa depan anak, bisa lebih disiplin, lebih spiritualnya lebih baik, emosinya juga lebih stabil ya. Emosinya lebih stabil. Itu dampak baiknya, dampak positifnya. Nah, kalau tidak diberikan tentunya ya ini salah satunya adalah dengan mungkin banyaknya tindakan-tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh anak ya. Termasuk pelaku bullying itu nggak boleh. Mungkin itu salah satunya tidak mendapatkan pendidikan karakter. Banget. Jadi untuk menghindari itu mulai dari sekarang, kalau mungkin belum dilakukan dari usia 0 sampai 8 nggak ada kata terlambat tidak ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar, dalam proses tidak ada kata terlambat. Sekarang mulai dilakukan pendekatan ke anak untuk memberikan pendidikan karakter. Seperti apa nih maunya Anda ya? Maunya orang tua mau membentuk anak seperti apa, mulai diberikan pendidikan karakter itu dari sekarang ya, karena memang salah satu tujuan untuk pembentukan karakter seperti yang sudah dijelaskan adalah membentuk kepribadian anak, kemudian menggali potensi dari si anak sendiri ya. Jadi kedepannya dia sudah tahu nih nanti maunya jadi apa gitu ya. Oke, terakhir nih Mbak Lian mungkin bisa berikan pesan-pesan ke kita semua ya, khususnya para orang tua untuk tentang pendidikan karakter ini, silakan. Iya, kalau untuk para orang tua, ayah dan ibu, terutamanya sebagai orang terdekat dengan anak, jadi jangan serta-merta kita dengan udah menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak di sekolah, dengan menyekolahkan dia dengan
fasilitas dan sebagainya, kita melupakan nilai-nilai yang saya katakan tadi itu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus sebisa mungkin menjadi role modelnya si anak. Sebisa mungkin menjadi role modelnya anak ya. Jadi jangan menuntut si anak untuk berbuat baik, berkarakter baik, sedangkan kita sendiri pun belum bisa melakukan hal tersebut. Jadi sebagai orang tua pun kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, jadi sama-sama belajar ya di sini. Bener Bukan banget. hanya untuk anak, tapi kita juga sebagai orang tua juga belajar gimana caranya untuk bisa mempunyai karakter yang lebih baik ya. Karena itu menjadi contoh juga untuk anak mendapatkan atau mempunyai karakter yang baik juga ya. Terima kasih loh Mbak Lian Sama-sama, sudah Mbak berbagi Fira. informasi bersama sahabat Thomson, sehingga nanti kedepannya kita harap semuanya nih anak-anak kita semua mempunyai karakter yang baik Amin. sesuai yang Anda inginkan ya. Bener. Oke, terima kasih sahabat Thomson sudah menonton video kita. Semoga ini mendapatkan insight baru, ilmu baru khususnya untuk para orang tua atau calon orang tua untuk bagaimana caranya bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak. Nah, jangan lupa untuk like, share dan juga komen, atau mungkin ada saran kita mau bahas apa, silahkan komen langsung aja dan subscribe channel kita Thomson Network. Terima kasih, saya Dinda Safira, sampai jumpa.